proyek saya yang sekarang realistis. Dulu juga realistis sih, cuma dari bentuk visual mungkin ada sedikit abstrak gitu, tapi dari segi narasi sangat realistis banget gitu. Secara visual kan? Nggak ada perubahan lah, cuma dari visual aja. Lebih bakal tersampaikan dengan pintu visual yang realis ini gitu, karena agar semua kalangan lebih mengerti, agar semua kalangan non fotografis pun dapat memahaminya mungkin gitu. Oh, iya. Aja sebetulnya. Terus aku ngelihat di sini juga ada identitas ruang, ada identitas waktu, terus ada identitas tentang sejarahnya di situ, kayak berita COVID dan melebas segala macam. Identitas ruang ini kayaknya di ruang tamu kan ya. Terus ada tadi Tonang bahas waktu. Oh, pagi ini ada cahayanya dari satellite-nya, dari Windows light-nya, terus ada kopi yang mewakili gorengan dan segala macam. Oke. Nah, Pak Arif ini aku mau nanya, coba lihat proyek Pak Arif tadi. Soalnya kayaknya ada sesuatu hal yang pengen aku tanyakan dulu nih. Gantian ya, Nang? Oke. Pak Arif boleh lihat proyeknya lagi nggak? Yang mana, Dak? Oh, sorry. Ini. Oh, udah. Sorry. Oh, siap. Oke, kita lihat ada 9 foto kan di sini. Ini kalau 6 lihat 6 foto, sorry. 6 foto ya. Ini kan ada yang berwarna, terus ada warnanya yang lebih monokrom atau gimana gini ya, atau saturasinya lebih dikurangin. Dari beberapa banyak foto aku lihat di sini yang bahasnya minim low saturasi aja lah ya. Kan kayak kondisi sekarang ketika COVID nih, sepi nih, nggak ada orang, kita gampang mengerti kan. Dan terus foto paling atas tuh aku ingat banget, itu Agustus 2017, tanggal 13 Agustus itu, aku ingat banget fotonya. Kalau di Zoom ada udah itu. Iya, itu kita kan lagi motret bareng. Nah, pertanyaan aku nih ya, dari 5 foto yang ada, yang low saturasi yang kita sebut saja, semuanya sepi kan, nggak ada apa-apa sama sekali. Nah, Terus, sorry, bentar, lagi berisik. Terus dari foto yang pojok paling atas itu kan momen sebelum COVID, yang berwarnanya pas COVID. Apakah ini kesengajaan atau ketidaksengajaan? Nah, itu aku pengen nanya nih. Ini miss tadi. Aku pengen nanya tadi. Itu emang ini tidak sengaja sih. Karena emang sengaja dibikin kayak, kan kayak di sini udah dituntun bahwa yang berwarna, yang sekarang pas yang dulu gitu ya, yang saturasi pas COVID. Nah, yang untuk yang ujung ini emang pertama emang disengaja sih, karena emang biar nggak ketebak lah ya, biar nggak gini gitu. Yang satu disengaja satu dikecohin, terus yang kedua emang karena fotonya tuh emang ketika disandingkan emang pasnya kayak gini gitu, kelihatan jelas perbandingannya. Karena kalau kita dibalik gitu ya, misalnya yang jadi background tuh pas yang COVID, terus yang pinggir yang belakangnya pas jadi warna, menurut saya kurang bagus juga dilihatnya, nggak nyampe gitu pesannya, bahwa kan kalau yang di ini tengah jelas sepi ya, yang foto yang berwarnanya ini pas jelas sepi, nggak ada motor satupun, sementara yang belakangnya ramai orang gitu kan, itu nggak mungkin juga pas COVID ya. Jadi kalau saya balik terus yang tengah jadi background, justru malah infonya nggak nyampe gitu. Bentar. Ya, jadi nggak nyampe gitu. Karena kan yang saya pengen tonjolin tuh yang sebelum COVID itu yang ini nih, yang pinggir-pinggir ini sebenarnya. Informasi yang mau saya sampaikan itu di sini. Sementara informasi foto berwarna ini itu pas ketika jalan kosong gitu, dan mereka sepi gitu.
Jadi kenapa saya yang foto ini sengaja jadi itu karena emang biar pesennya sampai aja. Oke, Sama yang berarti itu biar secara konsep besar tetap Pak Arif ini kan perbandingan kondisi dari sebelum COVID dan masa COVID kan ya, secara konsep besarnya nih, benar nggak? Makanya sengaja juga kan dikasih ditempelin gitu. Oh, ini before and after lah ya. Nah, terus Tonang respon dia dan kegiatan dia sehari-hari menyimak berita gitu. Oke. Dari Aga ada mau nambahin sama gitu. Dari Aga ada mau nambahin nggak? Oke. Kayaknya oke. Oke, teman-teman. Dari teman-teman AFK nih kayaknya. Oke, teman-teman ya. Bagi yang mau nanya seperti biasa, sesi tanya jawab udah dibuka. Kita malam ini mohon maaf cuma sampai jam 10 malam. Silakan mau nanya dulu, siapa tahu ada yang mau bikin project dan pameran ditanya. Dan satu hal nih kayaknya yang jadi pertanyaan dulu, kayak Pak Arif sama Tonang nih, kan nggak semua orang bisa peka kan, bisa peka dengan isu-isu sosial terkini gitu ya. Ada sebagian cuma ngelihat doang, tapi dia nggak bisa merespon secara visual. Dari Tonang sama Pak Arif ada mau berbagi tips nggak? Arif mau duluan? Arif dulu. Oke, silakan Pak Arif dulu. Tips apa tidak? Sorry. Nih, kan tidak semua orang bisa peka dengan isu sosial kan. Peka ya. Terus gimana sih caranya nanti belajar mengkomunikasikan dengan ini dengan visual gitu? Sebenarnya ya kalau peka sih ya masing-masing juga ini ada punya kan beda lah ya. Cuma untuk kalau saya sih lebih ke lebih ke jujur aja gitu, maksudnya jujur tuh ketika kita mau ngomong ya udah, kayak saya pertama kan yang ini foto yang tengah ini kan kayak jadi udah bilang iseng gitu ya ngebandingin, karena emang awalnya iseng aja coba ngebandingin, jadi emang nggak ada tendensi yang narasi yang wah gitu ya. Jadi emang lebih ke, menurut saya mah ketika emang mau ngomong ya udah diekspresiin aja gitu. Kalau masalah kepekaan mah ya masing-masing orang punya kepekaan sendiri-sendiri ya. Kayak Tonang tadi kan lebih kritis soal berita gitu ya. Kalau saya karena emang saya mengalami di lingkungan ada di lingkungan yang ditutup jalan ini, dan saya suka motret juga ya, otomatis itu kayak kejadian yang jarang banget terjadi gitu ya kalau di hari-hari biasa. Makanya wah ini kapan lagi gitu kayak gini, kayaknya dalam 100 tahun ke depan juga kayaknya nggak akan kejadian ya, gitu. Jadi emang menurut saya waktu itu ini kayaknya bakal kejadian luar biasa lah, kayak waktu mungkin saya sih masih ingat ya kalau orang tua kita zaman dulu tuh nyeritain waktu Galunggung meletus, katanya hari itu kalau mereka nyeritain tuh kayak seharian gelap bla bla, kayak kan mungkin mereka waktu itu nggak belum motret juga ya, jadi mereka cuma nyeritain gitu, kita tahunya dari cerita. Nah suatu saat mungkin saya juga pengen cerita itu, cuma ada gitu fotonya biar lebih kegambar aja. Lebih ke situ sih kalau alasan motret, emang foto aja dulu, masalah nanti menjadi apa juga kan kita nggak tahu. Ya Nang. Oke, foto aja dulu. Mau jadi apa nanti kita juga belum tahu. Oke, lanjut. Iya. Kalau menurut aku sih harus terbiasa. Semua bisa karena terbiasa. Ya nggak sih? Soalnya aku beberapa tahun lalu juga sama gitu, bingung mau ngapain. Yang penting apa yang kita ada seenggaknya untuk mengawali itu ada keresahan di dalam hati kita keresahan itu memerlukan pelepasan emosi gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa mulai melangkah gitu.
mungkin hasilnya nggak akan maksimal, tapi nggak apa-apa, itu kan udah proses belajar saya dan kita semua gitu, Arif, Agam, udah gitu. Yang penting jalan dulu aja gitu, misalnya bener salah mah belakangan gitu. Terus juga ada yang koreksi ya, atau yang mengasih saran. Udah, Nang? Dan kalau aku pribadi sih untuk yang proyek yang gini, aku coba proses belum bentar masuk ke dalam proyek ini, aku sendiri sudah merencanakan apa yang akan aku foto. Nah itu tuh, wah ini kok gini sih gitu. Apa sih penyebabnya? Tadi itu digali terus dan dicari bentuk visual yang dirasa relevan gitu. Gitu aja sih sebetulnya. Udah ada. Ada yang nanya tuh di chat. Halo. Saya kedengeran nggak? Oke, silakan. Saya Fatih Hadiwarsa dari Jogja, Mas. Ya, Ini Fatih. untuk yang slide ini, saya menangkapnya secara garis besar ini kan poinnya kontras ya. Kontras baik antara kondisi pandemi dan sebelum pandemi, dan antara perbandingan foto crowded dan foto sepi, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi untuk dua foto yang paling kiri dari sudut pandangku, yang foto paling pojok kiri atas ini, Mas. Nah, iya itu menurutku dua foto ini beda banget dari yang lain. Sama-sama ramai gitu loh, Mas. Sama-sama ada orangnya antara pas pandemi dan sebelum pandemi, mungkin seperti itu. Dan yang foto di bawahnya. Untuk foto di bawahnya, nah iya itu kenapa enggak dipakai satu foto aja? Ini kan ada dua dijejerin gitu ya. Menurutku dengan layout seperti ini foto yang di belakangnya tuh justru jadi ketutupan gitu loh. Foto sepi di belakangnya. Iya. Nah alasannya tuh kenapa dibikin dua seperti ini? Pasti kan ada alasan khusus ya. Oke, terima kasih Mas Fatih dari Jogja. Silakan langsung ke pemateri Pak Arif. Saya jawab dulu yang foto ini ya, yang tadi ya. Ini sebenarnya dua foto, cuma sama saya tengahnya tuh. Nah bagiannya itu dihapus. Jadi sebenarnya ini foto yang sama, Mas. Sama saya di foto yang tengahnya ini saya kayak ada di crop gitu kan? Iya, di delete biar tulisannya nyambung gitu. Kenapa nggak dihilangin yang sebelah ininya? Nah, iya. Kenapa itu, Mas? Alasannya sih sebenarnya nggak ada alasan khusus ya. Cuma saya emang pengen nunjukin bahwa dulu tuh rame gitu, Mas. Dulu tuh ramenya, karena kalau yang mungkin yang kita single yang ini aja nih satu. Ya. Nah ini kan mungkin nggak masih dulu ramenya. Elemen ramenya tuh kurang kelihatan gitu ya. Kurang kelihatan gitu. Iya Pak. Kurang lebih sih kalau yang ini gitu. Oh iya. Terus kalau yang atas ya tadi ya. Nah yang atas tuh jalan ini tuh kita pokoknya kalau jalannya kosong, jalannya ramai, kita hampir agak nggak mungkin ya motret di tengah jalan sebenarnya, Mas. Jadi saya sengaja kenapa yang ininya tetap ada orang yang melintas tuh, ya kebetulan itu teman saya juga waktu itu. Jadi karena kalau pas di print gede tuh kelihatan detail bahwa mereka pakai masker sebenarnya, Mas. Cuma kan karena kecil. Cuma karena previewnya ya, Mas. Kecil, ya. Jadi mereka nih pakai masker. Paham. Jadi emang cuma kan jalan gitu. Yang foto yang pojok kiri atas ini kan. Iya. Kalau foto-foto yang lain nih, foto yang di belakang kan foto yang waktu pandemi, foto yang di set-to-red itu kan waktu pandemi, dan yang ditempelin yang lebih saturasinya lebih pop up itu kan yang pra pandemi, sebelum pandemi kan. Betul. Nah kalau untuk foto yang pojok kiri atas ini kebalik nggak sih, Mas? Yang di belakang yang sebelum pandemi, bukan yang pas pandemi. Betul. Dan yang di depan itu waktu pandemi ya nggak? Sengaja dibalik tadi kan. Dibalik. Nah tadi udah
Oh iya iya. Jadi emang Soalnya- sengaja dibalik biar nggak ke ini patternnya, nggak ke apa ya, ketebak patternnya kan patternnya Oh udah iya ketebak ya. paham. Cuma satu dibalik gitu mas. Sama biar Oh iya. nyampe aja sih pesan before after Oh, oke sama, Mas. sama enggaknya. Itu sih mas. Boleh nambahin nggak yang di Mantap, foto Pak Arif mantap. paling Oke. atas kiri? Oke, terima kasih. Ya makasih Mas Fatih. Mengenai foto Mas Arif, Pak Arif yang di sebelah atas kiri itu. Mangga. Sebenarnya kita yang di Bandung yang tahu kali ya, yang pernah ke Bandung. Kalau di Jalan Asia Afrika itu kan kita jarang banget ini nemu jalanan itu yang sepi dengan kendaraan gitu. Meskipun sebelum pandemi juga kan memang nggak bisa jalannya kosong. Cuma karena ada event tertentu diblokir gitu. Dan kita waktu itu yang motret memang harus di pinggir jalan kan. Memang di situ sebenarnya bikin pertanyaannya di situ. Kok bisa sih sebelum pandemi jalannya tetap sepi? Itu sih menurut aku yang jadi portal pertanyaan tadi kan. Okay. Teman-teman, ini ada pertanyaan lagi nih dari Galu. Aku bacain ya. Tanya ya. Yuk. Ide awalnya dong, men-triggernya gimana? Apakah udah dijawab sama pertanyaan Tonang lain tadi, jawaban Tonang sama Pak Arif tadi, atau mau ditambahin silahkan. Yuk Nang. Cara men-trigger gimana ya? Aku sendiri sih karena merasa sebelum proyek ini aku benar nggak ngelakuin proyek apapun gitu selama waktu yang cukup lama gitu. Nah, ketriggernya karena itu gitu. Wah, masa gue mau gini-gini aja nih. Orang lain udah kemana, gue masih di sini. Gitu aja sih, sesimpel itu sebetulnya. Kalau dibilang semangat sih enggak, tapi itu harus dipaksain gitu. Kalau nggak dipaksain, ya bakal gitu-gitu aja gitu. Dalam aspek apapun gitu. Kalau nggak dipaksain bakal nggak ada perubahan gitu dalam hidup kita. Kamera baru ya Tonang ya? Kemarin enggak gitu. Kalau nggak dipakai kan sayang. Larangan aja. Gitu aja sih. Kalau dari sesederhana itu gitu. Trigger ya itu tadi, kalau trigger sih dari saya mah cuma kalau emang yang bisa difoto ya foto aja dulu. Kan ketahui dipakai atau enggaknya nggak tahu juga. Bahkan saya waktu motret foto-foto lama yang di belakang ini nggak ada maksud nantinya bakal dibikin ini, tapi ternyata setelah sekian lama ternyata aku pakai juga foto-foto ini gitu. Sebenarnya jadi lebih ke, kalau saya sih lebih ke kalau ada yang emang bagus di foto ya udah saya foto aja gitu, dan emang masih bisa difoto ya foto aja. Masalah nantinya kan bisa dipakai atau enggak ya kita nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi lebih ke, kalau saya sih lebih ke ibaratnya motret tuh kayaknya semua orang ya sekarang motret tuh udah kayak kebiasaan, jadi kebiasaan yang wajar gitu, bukan mengkhususkan waktu untuk memotret mungkin dengan canggihnya kamera HP gitu-gitu. Jadi menurut saya kan karena fotografi udah jadi bagian dari keseharian banyak orang gitu, jadi emang udah kalau saya sih lebih ke foto-foto aja dulu gitu. Begitu sih. Oke, ada lagi pertanyaan lain dari Ade mau nanya nih katanya, suaranya nggak kedengeran. Apa? Ade. Di rumah sakit sih Ade. Oke. Ada pertanyaan dari Andriani Ade, kakak Ade. Aku mau tanya ke Pak Sahroni, milih fotonya sebelum di-compare itu ngelihat foto-foto lama dulu, baru motret saat pandemi, atau foto saat pandemi baru ngelirik foto lama? Ya jadi waktu itu saya motret dulu pas pandemi itu, saya motret banyak nih. Setiap sudut hampir saya potret tuh. Terus saya kan coba compare sama beberapa foto. Oh ini kayaknya kalau saya tag ulang foto kosongnya lebih
pas gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi pertama sih emang motor semua, banyak sudut-sudut saya foto dibandingin sama foto lama, terus ngerasa kan pasti kurang pas lah ya, nggak mungkin pas banget. Lalu saya tag ulang gitu dengan udah memilih foto-foto lama yang mau di-compare tuh yang ini. Baru di tag ulang. Karena kan emang dulu lumayan lama juga sih itu jalan ditutup. Lumayan lama waktu itu. Jadi saya punya waktu banyak buat. Halo? Yap, sorry keluar lagi nih. Malah udah pakai wifi loh. Gimana, ada yang mau nambahin? Tes kedengeran. Gimana deh mau nanya? Ada. Halo. Kedengeran deh tapi kurang mau jelas. Nanggepin yang tadi itu maksud lain tuh misalnya ya. Ini apa ya, kayak baru muncul di ini aja, misalnya kan sebelum pandemi kan kayak kawasan ini kan kayak terkenal buat kayak wisatawan dan lain-lain, terus kayak mata pencaharian, kayak seniman di situ, terus juga banyak lah yang perekonomian yang bisa di daerah situ gitu maksudnya. Nah terus kayak takutnya tuh kayak mau nunjukin ada dampak dari pandemi juga loh, selain sepinya itu kayak jadi kayak kota lumpuh lah atau gimana gitu. Sekilas sih tadi aku juga nangkepnya mungkin ke arah situ gitu. Ya itu bagian ini sih, bagian dari ngebandingin efek sepi sama ramainya sih deh ya. Tapi emang nggak benar-benar maksud buat nunjukin tentang efek ekonomi dan bla bla bla, karena emang kayaknya saya emang nggak terlalu peka sama isu-isu gitu kali. Apatis. Emang dangkal. Iya, emang dangkal aja kayaknya orang, jadi ya kalau mungkin orang lain mengartikan itu menurut lu kan mungkin dangkal, coba mungkin yang tersampaikan oleh orang lain yang lihat kan beda. Nah, ya itu maksudnya. Untuk kan maksud sama orang yang ditangkap sama orang lain kan mungkin bisa beda ya. Itu serunya sih. Kenapa akhirnya dipamerkan menangkap respon itu gitu. Jadi kalau dari saya sih ya gitu. Gak ada tendensi khusus mantap. untuk yang penting moto aja dulu, terus ya bikin tertarik gitu ya. Iya, nggak ada. Tulus ya. Nah itu. Oke, thank you responnya Mbak Ade. Ada adlibs dulu nih bagi teman-teman yang mau bantu kelas Lasara demi kelancaran kegiatannya. Silakan akses link di sini, ada link donasinya. Thank you. Siapa tahu nanti kita bisa traktir pematerinya juga. Kalau sekarang sih belum sempat beliin kopi ya. Gak apa-apa udah. Nah oke, kita lihat dulu nih Project Tonang, kasihan dari tadi nggak ada yang nanggepin, bisi baper. Oh iya, maafin. Gak apa-apa. Ini ya. Oke. Aku mau nanya dulu project yang kedua kan. Kalau aku secara pribadi misalnya kemarin sempat coba bikin self portrait tentang isolasi diri, ya tetap part 2 ini pasti paling umum orang bikin kan. Dia ngapain aja sih di rumah segala macam. Buku Tonang banyak juga ya, sumbangin dong ke sini. Boleh. Oke, ditunggu, nanti aku kirimin alamat loh buat donasi. Oke. Nah, ini yang bagus tuh, paling bagus foto yang di tengah ini, di tengah. Ini keren yang banget. Yang hitam ini keren banget loh. Feel-nya jauh lebih berasa. Tapi kayaknya yang hitam sambil ngapain, Nang? Sambil ngapain itu? Nonton apaan? Iya. Yang kemarin di share. Rahasia. Oh, kok rahasia? Terlalu privacy ya? Film barat kali. Waduh itu. Apa lagi film baratnya? Soalnya gak asing guys. Avenger. Oh, Avenger. Nah, kalau misalnya aku mau nanya nih ya, seandainya ditanya nih ya sama personal Tonang, ini kan ada 6 foto nih. Akhirnya dipamerin foto yang editing part 1 itu. Tonang sebenarnya lebih milih mana? Part 1 yang dipamerin atau yang part 2 ini?
Aku sendiri sih karena ini dua-duanya bikinan aku nggak sepilih kasih itu gitu. Tapi secara objektif ya bisa dibilang kalau kita ngomongin COVID-19-nya, saya setuju bahwa bagian yang pertama lebih menguraikan ya, merepresentasikan mengenai COVID ini secara lebih, karena kayak gitu di situ udah ada beritanya. Dan kan yang kedua ini cuma kesannya dibuat-buat aja. Ya kalau emang diperpanjang lagi, Iya gitu. proyek ini dilanjut bisa jadi buku foto. Iya, karena dengan bentuk-bentuk foto-foto yang seperti ini, kayaknya lebih ke material buku foto banget gitu untuk dibikin dengan foto-foto seperti ini. Sedangkan untuk yang pertama kan emang to the point banget gitu ya. Dia cocoknya buat pameran gitu. Kurang lebih gitu sih, Dak. Pertanyaan lagi nih sama Tonang. Pak Arif kan dipamerin 6 foto ya, Tonang cuma 3 foto tuh. Tonang nggak julid gitu ya? Ini provokasi banget ya. Tapi dia gede, Dak. Di printnya gede. Oh enggak. Oh berarti Pak Arif nih yang jealous. Enggak. Berarti itu mah ada di kepala udah sendiri masalahnya gitu sebenarnya. Enggak, aku pengen nanya aja. Buat aja gitu. Siapa tahu aku bisa ngefitnah gitu ya. Ya. Udah itu loh fitnah. Oke. Ya enggak sih, enggak ada. Ini apa aku nggak nyimak atau gimana tadi ya? Berapa lama proses dari bikin project, terus udah presentasi online, sama akhirnya launching pameran, itu berapa lama tadi prosesnya? Kalau aku pribadi ya, ini aku ngerjain project ini nggak lebih dari 2 hari gitu. Yang hari pertama untuk bagian 1, bagian untuk hari kedua buat part 2-nya gitu. Nah, terus loncat ke review online itu sebetulnya awalnya karena foto saya di-repost oleh heterogenik gitu. Di situ mulai pada tertarik untuk di-review online. Kalau andai kata nggak di-repost oleh heterogenik, mungkin sampai sekarang Arif juga nggak peduli sama karya saya gitu. Begitu, oke. Terus kan kalau review foto teh April kalau nggak salah. Nah, dari April situ udah nggak ada pergerakan lain sampai bulan Juli. Agustus kita mulai ketemu karena ada kerenggangan PSBB juga pada saat itu gitu. Dan pada saat itu Arif ngajak pameran offline gitu, dan kebetulan ngajakinnya juga di waktu kita lagi nongkrong di RRC gitu, dan ada Mas Wahyunya, ya udah kita bicarain gitu. Nah kalau seandainya Tonang nggak di-repost sama heterogenik itu ya Tonang bakal mau dipamerin nggak sih gitu? Oh enggak. Aku sih pede-pede aja ya sama karya aku gitu. Aku nggak terlalu mikirin tentang apa orang suka atau enggak gitu. Yang penting apa yang aku ingin sampaikan, yang penting karya aku menjadi pelepasan emosi bagi aku sendiri gitu. Seenggaknya itu dulu sih kepuasan bagi aku. Jadi gini, Dak. Walaupun di-repost atau nggak di-repost, saya sih pasti mau kolaborasi. Kenapa? Karena saya coba lihat karya secara single gitu ya, single project itu kayak kurang nggak terlalu dapat ya deh, karena boleh dibilang foto-foto saya tuh 5 foto itu nggak ada bedanya dengan keadaan seperti biasa selain COVID gitu. Cuma saya mencoba menggabungkannya dengan Tonang tuh biar maksud dari proyek saya yang itu tuh nyampe juga sebenarnya. Jadi holistik gitu, jadi satu kesatuan gitu. Kenapa jadi saya juga niat kerja sama Tonang, karena Tonang wakili yang di rumah, saya ngerti di luar, dan itu jadi satu kesatuan gitu, Dak. Sebenarnya di situ sih kenapa tertariknya. Halo? Oke, masih online kok. Tenang, belum ngilang lagi. Halo?
Cek sound 1 2 3 Kesamaan cek ya? sound. Aman. Ya kurang lebih sih gitu. Dia memang ketertarikannya karena itu saling melengkapi sih dah. Jadi narasinya lebih kuat gitu daripada pamerin sendiri-sendiri. Saling isi lah ya. Ya gitu. Oke. Thank you Adil yang baru join. Adil kalau ada mau nanya, kalau teman-teman yang lain silahkan boleh nanya. Silahkan, masih dibuka sesi. Kita masih panjang loh ini. Sampai jam 10 malam. Nah, kebetulan ada kantor sama saya sekarang. Ya. Sekali lagi nih tipsnya bagi teman-teman yang mau donasi bantu kegiatan kelas Lasar, ada link donasinya di situ. Boleh dengan receh-receh GoPay atau OVO-nya. Silakan supaya nanti kita punya akun Zoom Premium juga. Nah, oke, kembali ke Project Tonang ya. Ini waktu itu Tonang berpikir sebagai orang kebanyakan atau memang pandangan personal ketika mengalami stuck di rumah dengan berita-berita COVID? Ini sebenarnya kan tadi aku udah bilang sih sebenarnya. Ini tuh aku memposisikan diri sebagai orang yang terkena dampak untuk isolasi diri di rumah aja gitu selama 2 minggu itu. Gitu. Sebenarnya aku kerja seperti biasa, tapi karena keresahan aku melihat orang-orang teh semakin terpuruk gitu kondisi psikologisnya karena berita-berita di TV atau dengan situasi tidak biasa di luar gitu, terus dengan obrolan setiap hari yang selalu dia positif, itulah yang bikin aku tergerak untuk membuat proyek ini. Kebetulan Tonang followersnya Anji sama Jering sih Nang ya? Nggak ada hubungannya. Ya gitu aja sih dah. Oke, thank you. Teman-teman silahkan mau nanya lagi, mau buka audio atau langsung tulis di chat boleh, silahkan, jangan malu-malu. Mumpung masih ada waktu. Oke, silahkan Okta, langsung saja. Aduh, ini nanya ke siapa nih kayaknya? Halo semuanya. Kayak kenal suaranya. Anjir. Si Lita. Jadi, si Lita. Okta teh juga si Lita. Saha tuh. Aduh, langsung grogi Tonang saat tingkah. Botak. Kok pada saling grogi ya? Sebelumnya selamat buat Tonang sama Mas Arif yang udah pameran. Menangani tentang Momento ini, aku ngelihatnya sih, kita semua ngelihat kalau misalnya ini kan efek dari si COVID-19 ini, yang dimana emang dihasilkan atau diakibatkan oleh virus yang sangat kecil, yang dimana kita nggak tahu tuh si virusnya kayak gimana, di mananya kita nggak ngerti. Nah, yang ada kan cuma ada efek ketakutan ataupun kewaspadaan itu sendiri. Nah, aku ngelihat sendiri dari perspektif aku dengan karyanya Tonang dan Mas Arif ini berkaitan sekali dengan isu mental health, gitu, di mana Tonang yang melihatkan keresahannya, kita tuh disuruh isolasi, tapi media terus repetitif menunjukkan kenegatifannya, di mana kita semakin kan takut ya dengan pemberitaan yang selalu ada. Kemudian juga aku ngelihat karyanya Mas Arif itu memperlihatkan di mana pandemi yang ada di Kota Bandung ataupun PSBB di Kota Bandung yang kayak kota mati banget nggak sih di jalanan tertentu itu, apalagi di jalanan Asia Afrika yang asalnya sangat crowded, jadi sangat sepi sekali. Terus udah gitu dengan pos yang ditunjukkan atau dibandingkan dengan foto yang ramenya itu melihat, wah kalau aku sih ngeliatnya kayak mental health banget, gimana sih asalnya ramai terus jadi sepi. Nah aku mau nanyanya tuh kayak gini, untuk Tonang sama Mas Arif melihat ini ngelihatnya itu karena si virus ini sendiri yang sangat berbahaya, atau karena
si paranoidnya makan semakin kita tuh mendapatkan ngelihatnya dari sisi mana apa? Ya biasa aja virus namanya virus kan lihatnya bagaimana? Nah, orang ya, sebenarnya aku sendiri melihat virus ini berkelindan lah antara mindset masyarakat terus peran pemerintah gitu. Saling bukan berpadu sih, saling berkontradiktif menurut aku gitu. Satu sisi pemerintah selalu kampanye di rumah aja, terus kontradiktifnya adalah di TV, di media gitu. Tapi beritanya seperti itu gitu. Dan emang ketidakkonsistenan pemerintah itu terlihat dari awal sebetulnya. Dari yang bilang corona nggak akan masuk karena makan nasi kuning. Terus kalau eukaliptus implikasinya sampai sekarang. Ya itu menjadi satu beberapa aspek penting yang harus kita lihat yang akibatnya sampai sekarang gitu karena meremehkan itu gitu. Dan di sini peran masyarakat pun memang karena pemerintahnya seperti itu, masyarakatnya juga jadi dibuat bingung gitu. Jadi kita harus melakukan apa gitu. Intinya itu sih. Kalau soal virusnya, aku nggak aku nggak kayak jering lah. Intinya aku nggak kayak jering lah. Aku percaya virus ini ada. Oh. Bukan saya jebakan ini nang. Itu siapa yang ngomong tadi? Ya. Udah Nang. Ya intinya itu sih berkelindan lah antara peran pemerintah, peran media dan respon masyarakat. Intinya itu sih. Betul. Kalau dari saya sih, ya saya juga bukan dokter atau ahli medis mungkin ya. Saya nggak terlalu ngerti juga saya. Info tentang virus ini juga saya kan tahunya memang benar-benar dari apa yang beritakan, terus lebih ke saya sih percaya virusnya ada karena boleh dibilang banyak area teriak nangis sampai perekonomian juga sampai terganggu kayaknya. Bahkan kantor saya yang emang harus kerja gitu, harus kerjanya keras aja sampai menetapkan aturan-aturan untuk menanggulangi ini seperti work from home dan lain-lain. Jadi kalau dari saya sih, saya secara medis saya nggak terlalu mendalami, tapi saya percaya virusnya ada. Tapi saya lebih tertarik ke fenomena efek setelah gara-gara COVID ini apa gitu terhadap kehidupan orang sehari-hari, jadi kayak gimana gitu. Karena kan emang senang street fotografi juga ya, jadi lebih ke nangkep new normalnya itu, kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul yang diakibatkan virus ini gitu. Saya lebih tertarik ke itunya gitu sebenarnya. Mengaruh juga ke perekonomian dan lain-lain. Nah, itu sih efek-efek itu mungkin yang saya tertarik gitu ya dibanding dengan efek virusnya. Mati pakai gara-gara kalau berjemur virusnya mati, saya nggak terlalu juga. Terus kalau pakai kalung eukaliptus katanya nggak pakai kena virus, saya juga kayaknya aneh juga gitu, nggak terlalu tertarik isu kayak gitunya gitu. Oh iya. Oke, dari Lita mau nambahin atau mau nanya lagi nggak? Ya, terima kasih ya. Adel ngerespon nih di chat. Tapi terserah Adel sih. Adel kayaknya mau nanya atau mau nanggepin. Cukup. Ayo Del. Apa Mau dong. Mau dong. Nanya dong. Nah, tapi gue pengen lihat dulu nih foto-fotonya lagi. Foto-fotonya Tonang yang lain. Yang mana Del? Foto-fotonya Tonang ada apa aja sih? Coba geser-geser. Cuma 2 part ini. Oh, 2 doang ya?
Nah, kalau gitu tadi kan dijelasin soal apa tadi? Mulai stuck dan mulai berasa Menuju arah sana sih, menuju arah depresi kalau gitu. kok belum ada foto-foto. Belum. Kayaknya masih ditahan nih fotonya nih. Ada momennya pas lagi daun-daunnya terus kembali. Nah, gitu. Bisa. Iya, tenang tuh. Nah, Jadi maksudnya sisi depresinya kurang dapet. Nah, kalau boleh jujur ini teh, nggak ini kalau emang mau Masih serius ya nanya. ditahan-tahan gitu. Kalau emang nanya serius, proyek kedua ini melihatkan itu gitu. Proyek yang part 2, yang ke part 2 melihatkan bahwa menuju tahap depresi gitu, dan dengan mimik muka saya yang gitu semua gitu. gitu kan. Nah, itu sebenarnya salah satu apa namanya ya? Salah satu simbol depresian itu lah harus dibilang. Iya, tapi kayak berasa masih ditahan gitu kayaknya fotonya nih gitu sih. Oh. Del bantu keluarin dong Del, bantu keluarin dong. Kalau si Saroni apa Saroni? Apa itu? Coba lihat foto-fotonya. Gila itu. Kebawahan banget ya. Ya orang HRD gitu. Ada. Takut lah. Datanya si Aga suruh datang, takut. Iya, padahal kantornya deket loh. Sibuk kemarin lembur terus. Gimana dah? Ya, cukup dulu. Nanti ditanya lagi. Adel pas di komen sama si Aga langsung diem dia. Iya kan gue udah bilang. Kalau datang ke tempatnya belum berani dulu. Nah nih Del, lu kan satu kantor nih sama ada Pak Arif kan. Berarti kan lu ngalamin nih. Gue pengen tahu nih sudut pandang lu gimana dengan yang Pak diceritain Pak Arif tadi. Oh dia ngeliat Asia Afrika tuh berbeda sekarang. Oh, orang gak bisa diakses ke sana tuh sepi. Fotonya kan kontras tuh. Yang pas corona sama gak corona. Pengalaman lu pribadi nih pengen gue tanya kan. Ini pengalaman lu pribadi di luar Pak Meris. Gak apa-apa kan Tonang Pak Arif? Gak apa-apa. Gak apa kan? Apa yang lu rasain nih? Apa yang lu lihat ketika waktu itu pas corona PSBB di Bandung? Dengan segala kesibukan lu di kantor, dengan keadaan Asia Afrika yang lu lihat waktu itu? Kalau secara pribadi sih tetap kesibukan kantornya itu menghalangi gue untuk merasakan jalan-jalanan yang sepi itu sih. Jadi gue stay di kantor dengan sibuk yang rasa-rasanya sih nggak ada bedanya sama sebelumnya gitu. Cuma bedanya sekarang gue sering ke rooftop untuk berjemur gitu. Seperti foto gue yang terakhir di Instagram. Nah itu yang tadi diceritain dulu tuh kan kalau nggak salah setiap jam 10 atau agak siang tuh orang pada keluar berjemur. Nah karena Adel tuh kan ruangannya di lantai 8 Del ya. Lebih dekat ke rooftop. Kalau saya kan di ground gitu di dekat ke jalan jadi lebih main ke jalan gitu. Halo? Kurang lebih seperti itu. Oke. Lanjut ke Tonang nih. Ke Tonang sama penjelasan Adel tadi kan. Dia kan masih kerja seperti biasa. Terus nggak bisa menikmati sepinya jalanan. Tonang kenapa lebih memilih proyeknya di rumah? Kenapa nggak ngambil proyek ketika dia di jalan gitu? Pas orang nggak kerja, sedangkan dia sendiri kerja. Kenapa nggak itu yang diangkat? Banyak jelek. Emang ke mute nah. Ini ya, aku emang dari awal nggak ada niatan banget. Soalnya aku dari pikiran awal aku ingin memvisualisasikan orang-orang yang sedang di rumah aja gitu. Kalau geter sama sekali gitu nggak. Soalnya ya sama satu masih riskan keluar rumah, gitu. Kan diri di dalam rumah aja sebetulnya. Nggak ada udah sih gitu aja. Ada yang mau nanya? Aku mau nanya dong. Nah ada tuh.
Nah,